وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأحمده أبلغ الحمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي القراشي بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك ولسان حجتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك ونبيك الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para ajengan, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Muhajirin Kiai Haji Asyaf Saifuddin beserta keluarga besar almarhum wal maghfurlah Abah Haji Hana dan Ummi Haji Maimunah yang kita syukuri atau rayakan haulnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua keluarga besarnya jadikan hamba Allah yang salihin dan salihat, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nasihat demi nasihat dari mulai salawat yang dipimpin oleh Habib Syekh juga oleh Habib Amin Al-Jalani, dilanjutkan dengan guru kita Al-Habib Hanif Al-Attas, dan barusan Al-Habib Abu Bakar Maula Dawilah dari Malang, juga insyaallah guru kita yaitu Al-Allamah As-Suja' Al-Habib Bahar bin Smith, dan insyaallah ketua umum FPI Front Pembela Islam yaitu Kiai Haji Sabri Lubis dan para guru yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat demi nasihat telah kita dengarkan dari mulai Habib Jindan terus kepada Habib Hanif dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang sudah besar diberi kebesaran oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, tapi kebesaran kemuliaan itu tidak digunakan membela kebenaran dan membela agama. Ada enggak? Kemuliaan yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, keistihbatan yang Allah berikan bukan dipakai membela kebenaran, melainkan membela kezaliman. Karena sesuatu apa? Pengen tahu apa tidak? Ingin tahu apa tidak? Hayang nyahon teu? Sunda. Saudara, pada kesempatan ini setelah saya dengarkan nasihat demi nasihat, perlu juga saya sampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 175. Faqala ta'ala واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والله أعلم بما. Ayat ini berbeda pendapat di antara para ahli tafsir dari mulai sahabat sampai ke kurun atba'ut tabi'in. Pertama, Imam Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dua sahabat Nabi, menyatakan bahwa ayat ini diturunkan asbabun nuzul tentang cerita ulama Bani Israel Bal'am bin Ba'ura. Pendapat kedua yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat juga yang bernama Imam Abdullah bin Umar bin As bin Wa'il dan Imam Zaid bin Aslam, bahwa ayat ini diturunkan tentang masalah Umayyah bin Abi Salti As-Saqafi yang semula dia
sebelum Nabi kita diangkat Nabi, dia paham kitab-kitab qadimah, dia berharap bahwa dialah yang akan diutus dari Mekah. Namun ketika bukan dia yang diutus melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur, tidak percaya. Yang ketiga, riwayat ayat ini tentang kepada kaum Quraisy. Yang keempat, tentang laki-laki Bani Israel yang punya istri cantik. Dari 4 riwayat ini yang tercantum di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata Imam Qurtubi, wal awwalu wal aksar wa alaihi aksarul ulama. Artinya kaul yang paling utama, kaul yang dipakai pegangan oleh ulama-ulama di tafsir, bahwa tentang Bal'am bin Ba'uro. Saudara, setelah Nabi Musa memerangi Fir'aun dan Fir'aun kalah, ditenggelamkan di lautan, lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk merangi kaum Jabbarin. Di kaum Jabbarin itu ada ulama umat Nabi Musa, dia paham kitab Taurat, dia paham kitab-kitab ilmu mutaqaddimin, dan juga dia adalah mujabat dakwah. Cekurang Sunda mah saciduh metu saucap nyata, seketika kahayang selalu laksana. Lalu itu Bal'am bin Ba'uro, dia wakana idza ra'a nadharal arsa, jika dia melihat bukan hanya Jakarta yang terlihat, bukan hanya langit 7 lapis langit, tapi sampai tembus pandangannya ke aras. Luar biasa. Bahkan di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juga, wa kana fi majlisihi isnata asara alfa mihbarah, di majlisnya tidak kurang daripada 12.000 santri. 12.000 santri. Di sini belum tentu sekarang ada 12.000. Ini Bal'am yang ngajinya tiap hari, santrinya 12.000. Siang dia ibadah puasa, malam dia ibadah, ngajar santri tidak henti-henti sampai dia jadi ulama besar, bahkan diijabah doanya. Subhanallah. Saudara, ini untuk nasihat diri saya dan kepada para alim ulama, juga kepada sahabat-sahabat saya. Jangan sampai kita tergelincir karena ilmu, jangan sampai kita tergelincir karena urusan harta. Bagaimana ceritanya Bal'am yang begitu besar, Bal'am yang begitu hebat. Saudara, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memerangi kaum Jabbarin, ini Raja Jabbarin, Raja Jabbarin sudah ketakutan. Di zaman itu siapa yang tidak tahu dengan Nabi Musa yang gagah perkasa? Akhirnya itu Raja Jabbarin mengumpulkan kahanah wassaharah, dukun-dukun dan tukang sihir, paranormal dikumpulkan. Terbeda para pejabat kiwari, rek nyalon presiden, ulama di mana-mana diundang. Betul apa tidak? Dukun diundang, kiai diundang, betul? Mereka juga datang. Begitu didatangkan dukun dan paranormal, itu semua dukun dan paranormal menyatakan lan nastati abi Musa wa junudi. Wahai Raja Jabbarin, kami tidak mampu untuk melawan Musa dan pasukannya. Walakin bijiwarika rajulun, akan tetapi di negerimu, di dekat istanamu ada ulama umat Musa, dia Bal'am bin Ba'uro, dia mujabat dakwah, datang saja kamu kepada Bal'am. Akhirnya itu si raja membawa hadaya kasiroh, emas yang banyak, intan yang banyak, duit. Bawa apa? Bawa apa? Duit yang banyak. Begitu datang ke Bal'am bin Ba'uro, silaturahmi, tanya oleh Bal'am, untuk apa? Kami minta doa supaya Musa dan pasukannya kalah, cuma doa aja. Pertama ini ditolak oleh Bal'am, gak bisa. Akhirnya seorang penguasa kalau sudah serakah dengan kekuasaannya, dia akan menghalalkan segala cara. Datanglah si raja itu melalui Polda, melalui Polda, polisi dapur. Melalui siapa? Polisi dapur. Suruh istrinya yang menggoda. Hati-hati nih, Habib ganteng nih. Suruh istrinya yang menggoda, sampaikan
Akhirnya singkat cerita istrinya yang ngomong kepada Bal'am. Setelah singkat cerita Bal'am menerima, baik kalau begitu. Akhirnya Bal'am berdoa. Bal'am ulama besar, bahkan Imam Ikrimah menyatakan utiyan nubuwah wal kitab, dia nabi, dia diberi kitab. Imam Mujahid dia menyatakan utiyan nubuwah, Bal'am itu nabi. Namun dua pendapat ini Ikrimah dan Mujahid adalah kaul tabi'in. Yang kuat qaulal Mawardi wa hadza ghairu sahih. Pendapat Imam Ikrimah dan Imam Mujahid ini yang menyatakan Bal'am sebagai nabi tidak sah. Kenapa? Karena mustahil Nabi terjerumus kepada murtad, mustahil Nabi terjerumus kepada musyrik, mustahil Nabi terjerumus kepada kesesatan. Sebab semua Nabi dari mulai dikandung sampai wafat dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut Bal'am, saudara. Datang nih raja. Akhirnya itu Bal'am berdoa. Doa Ismul A'zam yang ketika dia meminta langsung dijabah. Seperti Asif bin Barkhaya. Begitu Nabi Musa berhadap-hadapan, Nabi Harun ikut, pasukan bala Nabi Musa ikut. Itu Nabi Musa dalam satu riwayat baqaina fittih hampir 40 tahun. Kapahuk, Katalimbang, berangkat maghrib. Perasaan sudah jauh, begitu pagi-pagi ternyata di tempat semula. Banyak laskar-laskar Nabi Musa, tentara Nabi Musa berkelimpangan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, bi ayyi dzambin baqaina fittih. Ya Allah, dengan sebab apa? Dengan dosa, sebab dosa apa kami bisa seperti ini? Kami tetap di sini. Pasukan tentara sudah banyak yang bergelimpangan. Sebab dosa apa ya Allah? Jawaban Allah, bidu'a Bal'am bin Ba'ura, dengan sabab doanya Bal'am bin Ba'ura. Ternyata itu Nabi Musa setelah tahu si Bal'am yang umatnya itu yang sudah hebat, bukannya membela Nabi Musa, bukannya membela pasukan Nabi Musa, tapi membela raja. Gara-gara kurang kompak, gara-gara saya mau tanya nanti di ujung aja tanyanya. Kita lanjut Bal'am. Lanjut. Begitu Nabi Musa tahu bahwa ini adalah hijibnya Bal'am, saudara, lalu Nabi Musa mengangkat tangan munajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, kama sami'ta du'aahu alayya fasma du'ai alai. Itu yang dicatat di dalam tafsir Imam Qurtubi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengijabah doanya Bal'am untuk aku, hari ini, detik ini, saat ini pula ijabah doaku ya Allah untuk Bal'am. Hijib lawan hijib. Bal'am hijib dihijib oleh Nabi Musa. Awas, sama-sama hijib nasor, tapi yang satu dolim, yang satu didolim, bahaya. Yang didolim yang akan menang. Betul apa tidak? Akhirnya dilawan itu Nabi Musa. Begitu Nabi Musa ngadoa ke Allah, si Bal'am bin Ba'ura fandala alisanu ala sadrih, eta letah nak ngelel kana dadana, ngambai. Pada saat itu cek si Bal'am, zahabat al-an ad-dunya wal akhirah falam yabqa illal makru wal hila. Saat ini dunia, harta yang dikasihkan oleh penguasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dunia hilang, akhirat hilang, gara-gara duit. Maka cerita Bal'am ini Allah sampaikan kepada Nabi yang dicatat dalam surat Al-A'raf ayat 175. Wajlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin.
akhirnya Bal'am mati dalam kekafiran. Ulama besar, wali besar. Kayaknya kalau dibanding-banding dengan sekarang susah cari orang seperti Bal'am kehebatannya. Betul apa tidak? Susah. Sampai melihat-lihat aras. Tapi bisa tergelincir ini Bal'am. Gara-gara apa? Harusnya Bal'am itu dukung Nabi Musa. Harusnya Bal'am itu dukung pasukan Nabi Musa. Betul apa tidak? Tapi si Bal'am malah membela penguasa. Jangan sampai ilmu ulama, wibawa yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan malah dipakai kezoliman, membela penguasa yang zalim. Seharusnya dia harus siap di garda terdepan untuk membela ulama, membela habaib yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Siap bela agama, siap bela Islam, siap lawan durjana. Sekalipun ulama, kalau dia ulama Jabal Am, jangan diikuti. Betul apa tidak? Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini diberi rezeki halalan thayyibah, rezeki yang bagus, rezeki yang luas, bukan hasil daripada menjilat penguasa dan menjual agama. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelum Habib Bahar datang, masih air. Air. Udah, baik. Jangan bubar dulu sampai selesai, sampai doa insya Allah. Mari kita munajat kepada Allah sambil nunggu Habib Bahar ke depan. Mudah-mudahan dengan munajat ini hati kita dilapangkan oleh Allah, pesantren ini diberkahkan oleh Allah, keluarga pesantren ini berkahkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya dimuliakan dari dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقصدنا يا Saudara, terakhir saya minta doa, mudah-mudahan perjalanan besok kami untuk menuju Jeddah, Mekah dan bertemu dengan imam besar, insyaallah terbang jam 10, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selain daripada ibadah umrah dan ziarah kepada Rasulullah, menghasilkan keputusan-keputusan dengan imam besar yang membuat kemenangan Islam dan muslimin di Indonesia. Itu saja bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberikan mahkota kepada Kiai Haji Asep Saifuddin berupa imamah berwarna hijau. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي
شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, nanti ceramah beliau Syekh Amin Al-Duhabi Al-Jailani. Nanti insya Allah dilanjut ceramah Al-Habib Hanif Al-Attas yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Jangan kemana-mana dulu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Syekh Amin Al-Duhabi Al-Jailani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala man sara ala hadihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Beliau memulai ceramahnya dengan mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa untuk kita agar semua kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. مولانا الشيخ الذي حاضر سابقا قال حب الأنصار والذين جاءوا بعدهم من الإيمان. Penceramah pertama kita mengatakan bahwasanya cinta kepada kaum Ansor adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنا أستنتج أن حب الأندونيسيين من الإيمان لأنهم جاءوا بعض الأنصار. Dan beliau menegaskan bahwasanya cinta kepada rakyat Indonesia adalah bentuk keimanan karena rakyat Indonesia datang setelah kaum Ansor. وشيخنا عندما وصلت وسلمت عليه أنا قبل الآن لم أجتمع به، ولكن نظرت به وقلت له معك نفحة من مولانا الشيخ عباس المالكي، وهو كذلك. اكتشفت هذا بعد أن أطربنا بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum hadir majelis ini, Syekh Amin belum pernah bertemu dengan Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Seggaf. Tapi setelah bertemu dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Seggaf, beliau mengatakan bahwasanya di dalam diri Habib Syekh ada nafas, ada ciri-ciri dan tanda-tanda dari Sayyidina Maulana Abbas, yang mana itu merupakan Al-Maliki, yang mana itu bentuk merupakan kebaikan yang luar biasa untuk Habib Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه الرحلة رحلة الإسراء هي تكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب إذ كان أهل الأرض قد آذوه فالله وأهل السماء بشوق إليك. Perjalanan Isra bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau seluruh penduduk bumi membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana kama wa'adtakum la util. فأسري بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحيث صلى بالأنبياء إماما أنه سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام.
Dan itu semakin dibuktikan bahwasanya perjalanan Isra adalah bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa dan menjadi imam untuk para nabi dan menjadi imam untuk para malaikat di dalam salat. Wa 'indama arada an ya'ruj ila as-sama' hunaka sakhra lahiqat bihi alaihi salatu wassalam fa ashara ilaiha. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari bumi ke langit, dari Masjidil Aqsa ke langit, beliau menemukan suatu batu yang besar yang mana Nabi Muhammad menunjuk kepada batu tersebut. فتوقفت عن الصعود وهذه من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan seluruh alam semesta berhenti karena ingin menyaksikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. ثم عرج به إلى السماوات العلى سماء بعد سماء وهناك اجتمع بسيدنا آدم وسيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا إدريس وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة سيدنا إبراهيم الخليل. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj dari bumi ke langit, beliau Nabi SAW bertemu dengan para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Imran, sampai Nabi Yahya, sampai Nabi Isa di langit ketujuh. Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yusuf, semuanya berkumpul bersama Nabi SAW di langit ketujuh. وفي السماء السابعة اجتمع بسيدنا إبراهيم الخليل وهو يسند ظهره إلى البيت المعمور وهي قبلة الملائكة كما الكعبة قبلة الناس في الدنيا. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai di penghujung pintu ketujuh di langit, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur yang merupakan kiblat para malaikat ketika sholat. وكل يوم يدخل هذا البيت ويطوف به 70,000 من الملائكة ولا يعودون إليه مرة ثانية. هذا من عظيم خلق الله عز وجل. Dan Baitul Ma'mur ini merupakan suatu makhluk yang Allah ciptakan di langit ketujuh, yang mana setiap harinya masuk ke dalamnya sekitar 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikat tersebut tidak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur untuk kedua kalinya. ورأى من آيات ربه الكبرى رأى النار وبعض الذين يتعذبون بالنار من زنات وآكلين الربا وشاربين الخمر والمغتابين الناس وينمون على الناس. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذه الأعمال السيئة. Dan juga Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj menyaksikan di neraka bahwasanya sedang diazab orang-orang yang makan harta riba, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan yang haram. Wa ra'a al-jannah wa ra'a na'imul jannah wa sami'a qara' na'al Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan juga Nabi Muhammad SAW sempat untuk menyaksikan surga, merasakan keindahan surga, merasakan kenikmatan surga, dan juga sempat mendengar ketukan sendal Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam surga. Wa 'indama 'ad alaihi salatu wassalam sa'ala Sayyidina Bilal laqad sami'tu qara' ni'alika fil jannah fama ballaghaka hadzal maqam. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, sesungguhnya tadi malam di surga aku mendengar ketukan sendalmu di surga. Apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala?" Faqala ya Rasulullah, "Ma ahdath illa tawadda, wa ma tawadda'at illa sallait, ma syaa Allah li an usalli." Hadhihi sunnat al-wudu' التي لم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه. Dan jawaban Sayyidina Bilal adalah, "Ya Rasulullah, tidaklah aku batal dari suatu wudu kecuali aku segera perbaharui wuduku, lalu aku lakukan sunnah 2 rakaat salat wudu, dan itu aku lakukan, dan aku salat sunnah berapapun yang aku mau, dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wa Sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam awsa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah أقرئ
أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان أي ليس بها شجر فليكثروا من الغرس وغرسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أي ذكر الله. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam sempat bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, titipkan salamku kepada umatku," kata Nabi Ibrahim, "dan sampaikan kepada mereka bahwasanya di surga tidak ada pohon sama sekali, tidak ada ranting sama sekali, kecuali ketika jikalau seorang mukmin ingin menanam suatu pohon di dalam surga, maka tanamlah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akan tumbuh pohon yang rindang di dalam surga." والله عز وجل فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته 50 صلاة وهو عائد مر بسيدنا موسى فسأله فأخبره فقال عد إلى الله واسأله التخفيف وعاد مرارا عديدة حتى أصبحت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya 50 waktu sholat dalam satu hari satu malam. Akan tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, disuruh Nabi Muhammad untuk menawar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadilah tawar menawar, dan yang awalnya 50 waktu sholat dalam satu hari satu malam menjadi 5 waktu saja. فلأهمية الصلاة الله عز وجل فرضها دون واسطة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحافظ عليها في وقتها. Yang mana ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salat 5 waktu kita. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قبل أن أدعو أجيزكم بالطريقة القادرية الجيلانية. Sebelum beliau tutup ceramah beliau ingin berikan kita semua ijazah Thariqah Qadiriyah Al-Jailaniyah. الورد العام لا إله إلا الله 100 مرة صباح ومساء. Beliau ijazahkan kepada kita semua wirid am la ilaha illallah 100 kali pagi dan sore hari. أستغفر الله العظيم 100 مرة صباح ومساء. Astaghfirullahal azim 100 kali pagi dan sore hari. اللهم صل على سيدنا محمد 100 مرة صباح ومساء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali sore dan pagi hari. ثم نهدي الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد القادر الجيلاني وللشيخ ولكافة المسلمين. Dan juga setelah kita baca itu semua, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani dan untuk keluarga dan guru-guru kita. هذا بعد الدعاء. Dan ini dilakukan setelah kita doa setiap sholat. قولوا معي مرة الآن لا إله إلا الله. Ucapkan bersama-sama La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رضينا بالله ربا. Radina billahi rabba وبالإسلام دينا. wa bil islami dina بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam نبيا ورسولا. nabiyyan wa rasula وبالقرآن wa bil qur'ani كتابا kitaba وإماما wa imama وحكما. wa hakama. قبلتم الإجازة. Maka kita ucapkan bersama-sama qabilnal ijazah. قبلتم الإجازة. Qabilnal ijazah. إجازة عامة لكم وخاصة لأسيادنا العلماء وأن يجيزوا من يجدوه أهلا لذلك. Dan ini ijazah umum untuk seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus kepada para jamaah yang berada di panggung.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما من هموم الدنيا والآخرة إلا فرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتوفنا أجمعين على الإيمان الكامل وادخلنا الجنة بغير عذاب واحشرنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها. يا الله نحن جميع من أحبنا وأحببنا بك يا الله، وعلى إذن قضاء الحوائج وأن يعطي كل منا سؤله وأن يرزقنا ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك أحدا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جناب الشريف نبي الله وشى عليه والسلام شهيد الله والرحمن جدنا الباز عبد القادر الجلان قدس الله سره، ولوالدي ولدتي ودينا ولد ولدينا مشايخنا مشايخنا كافة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين آل أجمعين أصحابي أجمعين، ولمن أقام هذا الاحتفال وهذا المولد وهذا الاجتماع ولأصولهم وفروعهم ولمن ساهم به ولمن قال به كلمة صالحة لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. عم لهن ثواب سورة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعهد بيننا الناجي يأخذ بيد أخيه يوم القيامة لا أحد منا يعرف من الناجي. Kita harus saling berjanji satu sama lain. Beliau pengen ada perjanjian antara kita agar nanti di hari kiamat satu sama lain saling tolong menolong. Ahdun bainana ajma'in. Ini janji di antara kita semua. An-naji ya'khudh biyadi akhi. Orang yang nanti akan masuk ke dalam surga jangan lupa saudaranya yang akan masuk ke dalam neraka. Allahumma najina ajma'in wa kulna jannah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita Al-Habib Syekh Ibn Abdul Qadir As-Saggaf, saya cintai yang saya muliakan Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, Al-Habib Hanif Ibn Abdul Rahman Al-Attas, wabil khusus yang saya cintai yang saya muliakan guru kita Al-Alim Haji Qurtubi, Haji Sabri Lubis, saya cintai yang saya muliakan khususnya Mudirul Ma'had Al-Muhajirin beserta seluruh santri-santri, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, lidah kalian basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian duduk pada malam hari ini, duduk ikut bersolawat bersama Al-Habib Syekh. Nabi Muhammad tidak butuh dengan solawat kalian, Nabi Muhammad tidak butuh dengan pujian kalian, tetapi kalian yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalian yang butuh memuliakan Nabi Muhammad, kalian yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian bersolawat kepada Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian tidak bersolawat, tidak memuji, tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi, walaupun laut jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku,
tetapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sangat banyak sekali fadilah daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Satu saja yang ingin saya sampaikan, fadilah daripada bersalawat. Di Hadramut ada seorang yang dimana dia ini penjual manisan. Setiap hari dia menjual manisan, tetapi sambil diiringi dengan salawat. Helawa helawa sallu ala nabi, helawa helawa sallu ala nabi, manisan manisan sallu ala nabi, manisan manisan sallu ala nabi. Sampai orang-orang kampung fikir ini orang sudah gila, teriak-teriak manisan sambil bersalawat kepada Nabi. Ketika ini orang-orang kampung mereka datang berziarah di makbarahnya Nabi Muhammad, dari dalam kubur Nabi terdengar suara helawa helawa sallu ala nabi, manisan manisan sallu ala nabi. Nabi Muhammad menirukan salawat yang dibaca oleh sang penjual manisan tersebut. Oleh karenanya tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi dan di langitnya Allah selain daripada lidah yang basah dengan berzikir kepada Allah dan basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita berada di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang dimana di dalamnya terdapat satu kejadian yang luar biasa, terdapat satu kejadian yang dahsyat, satu kejadian yang agung, yaitu peristiwa perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, tanpa ada setitik pun penghalang yang menghalangi antara beliau dengan Allah, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, banyak sekali para ulama, para aslafna saleh, yang dimana beliau-beliau mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa kita harus berpedoman kepada kitab-kitab para aslafun saleh? Dikatakan man arada taqadduma fa'alaihi bikutubil mutakaddimin, faman arada ta'akhkhura fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju dalam urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, urusan politik, hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab para aslafun saleh. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Kusyairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj karangan Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Tau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Usman Syata. Kemudian kitab Nahjus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab Qissatul Mi'raj daerah Banten khususnya. Kemudian daerah Jawa Barat, setiap bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir pasti semua pesantren-pesantren salaf mereka ngaji pasaran mengkhatamkan kitab Qissatul Mi'raj atau tidak Hasyiah Ad-Dardir ala Qissatul Mi'raj karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul bi Qissah Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan As-Sayyid Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Asy-Syaikh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani.
Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, dan masih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, sedikit saya jelaskan kejadian Isra wal Mi'raj yang berkaitan dengan apa yang bersumber dari kitab-kitab tersebut. Sebab apabila kita menjelaskan Isra wal Mi'raj berdasarkan pemikiran kita sendiri, berarti kita merasa lebih alim daripada ulama-ulama terdahulu. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Subhana bermakna ta'ajjub, yaitu makna kekaguman. Allah setiap menceritakan kejadian yang luar biasa, pasti Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Kedua, bermakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su', al-bara'ah lillah min kulli naqsin, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Kenapa? Isra wal Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Tidak bisa kamu takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada firman untuk memahami Isra wal Mi'raj. Bagaimana mungkin kejadian yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi. Nah, ini akal tidak bisa menerima. Untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam hati kita, maka Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Al-Abd Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, qauluhu bi 'abdihi bil jasadi war ruh. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan al-'abd, hamba, dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam tidur, yakni cuma ruhnya saja, berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Kalau Nabi Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, tidak akan memakai lafaz abad, subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Isra Mi'raj cuma jasad saja tanpa ruh, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Karena Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh, maka Allah memakai kata abad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan isim nakirah ditandai dengan tanwin, yakni bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah pengurangan waktu malam, maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Kalau al-lail isim ma'rifat berarti satu malam penuh. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidil Hada, masjidku ini, ai Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para ustadz, banyak para kiai, banyak para habaib di panggung-panggung ceramah ketika menjelaskan tentang kejadian Isra wal Mi'raj, mereka tidak punya adab kepada Nabi Muhammad. Apa tidak punya adab ketika mereka menjelaskan tentang pembelahan dada Rasulullah? Turun Jibril alaihi salam membawa cawan yang terbuat dari emas yang berisi air daripada telaga Al-Kautsar, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya Nabi, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kalau ada ulama ngomong seperti itu ulama tidak punya adab kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dibersihkan hati Nabi bukan berarti sebelumnya kotor, disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu tidak suci, yakni tajdid, diperbaharui hati Nabi. Kamu punya wudhu, kamu suci, kamu punya wudhu, terus kamu wudhu lagi. Seperti itulah pembersihan hati Nabi Muhammad. Jangankan hatinya Nabi, terlalu jauh berbicara tentang hati Nabi. Kamu buka kitab Imam Suyuti, kamu buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, di situ dijelaskan darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci. Apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Ketika perang Uhud, Malik ibn Sinan
ketika pipi Rasulullah berdarah dikecup oleh Malik ibn Sinan, dikecup oleh Malik ibn Sinan, kata Nabi muntahkan, ditelan oleh Malik ibn Sinan. Apa kata Malik ibn Sinan? Aku ingin darahku menyatu dengan darahmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian ingin melihat penghuni sorga, lihat Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, ketika Nabi habis hijamah, Nabi habis bekam, darahnya Nabi kasih, Abdullah bin Zubair buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, dibawa darah Nabi. Abdullah bin Zubair lihat tidak ada orang, dia minum darah Rasulullah. Habis dia minum baru dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut? Gak ada yang bisa lihat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka. Ummu Aiman, Nabi pernah buang air kecil. Ketika Nabi buang air kecil, beliau letakkan di satu wadah. Kemudian beliau letakkan wadah tersebut, beliau lupa, beliau tertidur. Ketika beliau bangun, beliau bilang, wahai Ummu Aiman, buang isi daripada wadah tersebut. Wadah yang mana ya Rasulullah? Itu wadah yang itu ya Rasulullah. Wadah yang itu wahai Ummu Aiman. Kemudian kata Ummu Aiman, telah aku minum isinya ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Kata para perawi hadis, saking lebar senyumannya Nabi sampai-sampai kelihatan gigi gerahamnya Rasulullah. Kenapa kau minum? Itu air kencingku. Kemudian apa kata Ummu Aiman? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Saudara-saudara, intisari Islam Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah yang lain, Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran, zakat cukup melalui Quran, jihad cukup melalui Quran, sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan salat tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi untuk menerima perintah mulia tersebut karena begitu pentingnya salat. Kayak satu contoh, Kiai Qurtubi atau Ustadz Sobri kalau mau suruh perintah yang biasa-biasa saja, beliau cukup lewat pesan, kamu instruksi ini begini, kamu begini, kamu begini. Tapi kalau beliau ingin memerintahkan sesuatu yang penting, tidak cukup lewat handphone saja, dipanggil, ayo ente ta'al sini, datang ke anak punya rumah, ente ta'al datang ke anak punya pondok pesantren, bertatapan muka, baru langsung dikasih perintah tersebut. Ini berarti perintah tersebut adalah perintah yang lebih penting daripada perintah-perintah yang lain. Oleh karenanya, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. Salat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Salat adalah penentu kesejahteraanmu dunia akhirat. Salat adalah penentu kemenanganmu dunia akhirat. Salat adalah penentu beruntung atau tidaknya engkau dunia akhirat. Salat adalah penentu apakah kelak engkau akan mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Salat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, apakah engkau dibangkitkan dalam keadaan baik atau engkau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Salat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, kelak di padang mahsyar, apakah engkau akan tenggelam dalam lautan keringat atau engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah. Salat adalah penentu kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah timbanganmu berat ke kanan atau berat ke kiri. Salat adalah penentu kelak yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah engkau menerima buku hitungan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Salat adalah penentu kelak di shiratul mustaqim, apakah engkau akan terjerumus, tergelincir, terpeleset atau engkau akan selamat. Salat adalah penentu surga dan nerakamu. Salat adalah penentu daripada seluruh amal ibadahmu. Apa kata Nabi? As-salah ra'sul ibadah. Salat adalah kepala ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Kau punya salat bagus, bagus seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat rusak, maka rusak seluruh amal ibadah kamu. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara, khususnya para pemuda-pemudi, jaga kita punya salat, sempurnakan kita punya salat. Jangan harap kita akan diberikan kemenangan oleh Allah kalau kita tidak bersatu di dalam kita punya salat. Bersatulah engkau dalam salat, bersatulah engkau di tali Allah, bersatulah engkau di jalan Allah, bersatulah engkau di bawah bendera Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang sekarang, salat kita belakangi, syariat kita belakangi, Islam kita belakangi, Al-Qur'an kita belakangi. Kita dahulukan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Apa kata Rasulullah? Idza adzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam. Kalau umatku lebih mengagungkan dunia, mengutamakan dunia, mengedepankan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan dikedepankan, akhirat dibelakangi, salat dibelakangi, syariat dibelakangi. Apa kata Allah? Aku cabut kehebatan Islam, Allah cabut kewibawaan Islam, sehingga walaupun umat Islam banyak tapi kita bercerai-berai, walaupun umat Islam banyak tetapi kita bagaikan buih di lautan. Oleh karena itu, wahai umat Islam,
bersatulah engkau. Pertolongan Allah ada dalam persatuan. Inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah berada di dalam persatuan. Apabila kita umat Islam bersatu, saling tolong menolong, saling membahu, saling menyayangi, sebagaimana dalam hadis qala Rasul, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apa perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu tubuh, bagaikan satu badan. Apabila ada sebagian daripada anggota tubuh yang merasakan sakit, seluruh anggota tubuhnya akan merasakan demam, seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Oleh karena itu, wahai umat Islam, bersatulah engkau, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, semuanya. Apabila umat Islam bersatu, demi Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Islam di tanah Indonesia, saudara-saudara. Yang terakhir, saya meneruskan yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi tadi. Saya lihat banyak sekarang ini ulama-ulama istana, saudara-saudara. Banyak kiai-kiai istana ini, banyak betul. Bukan cuma kiainya, Kiai Qurtubi, Habib istana juga ada. Banyak betul. Saudara-saudara, saya teringat satu makalah. Kalau nggak salah itu makalah Imam Ja'far Shadiq, kalau nggak salah. Saya pelupa soalnya. Makanya harus banyak nikah ini biar nggak lupa-lupa. Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat yang mendatangi para ulama, pejabat yang mendatangi para kiai, pejabat yang mendatangi para habaib. Tapi datangnya bukan ada maunya doang. Pilkada datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke habib. Besok 2019 mau pencalonan, datang hol-hol kiai besar, datang hol-hol ustadz. Jadi datang ke ulama minta nasihat. Arsyidna, ahdina, a'tinan nasihat. Ya ustadz, ya kiai, ya habib, kasih saya petunjuk. Tolong bimbing saya, kasih saya nasihat. Nah, ini pejabat yang bagus ini. Ini pejabat yang baik ini. Sebaliknya, wasyirarul ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Tapi kalau ulama datang ke pejabat untuk maslahat umat, itu tidak termasuk. Sebab Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dalam manaqib beliau pernah mendatangi pejabat, mendatangi sultan, bahkan bertekuk lutut demi maslahat umat. Apa kata Rasulullah? Thauban pernah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ha'ana min ahlil bait. Ya Rasulullah, apakah aku bagian dari ahlul bait? Apa kata Nabi? Iya, kamu bagian dari ahlul bait selama engkau tidak berdiri depan pintu suddah. Apa itu pintu suddah? Al-Imam Ibn Munziri beliau berkata, babu suddah ay abwabus salatin. Pintu suddah adalah pintu-pintu penguasa. Jadi harusnya ustadz, kiai, habib, dekat presiden, masuk istana, bagus. Tapi mereka yang harusnya ikut kamu, jangan kamu ikut kemauan mereka, jangan kamu ikut manhaj mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wasiat saya terakhir pada semua santri-santri pondok pesantren. Saya bukan ustadz, bukan. Saya bukan ulama, bukan. Saya santri sampai hari kiamat, saya tetap jadi santri. Wahai para santri, ingat wasiat saya. Bukan seberapa besar, ingat, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu. Kalau seberapa besar engkau ada di hati gurumu, akhirnya ujung-ujungnya kamu nyari muka sama guru. Tetapi seberapa besar kau punya guru ada dalam hatimu, maka lebih besar dari itu engkau ada di dalam hati gurumu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah saya udah diborong semua oleh mubalik-mubalik yang sudah menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Kita langsung saya tutup dengan doa.
قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين في فلسطين آمين. وفي ميانمار وفي سوريا آمين. وفي اليمن آمين. وفي أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وفي أندونيسيا آمين. وفي كل مكان آمين. من الشقاوة إلى السعادة آمين. ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. اللهم بارك هذا المعهد اللهم بارك هذا المعهد معهد المهاجرين اللهم بارك لمشايخه اللهم بارك لطلابه ولتلامذته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اجعل هذا المعهد معهدا طيبا معهدا مباركا يخرج منه الكوادر الصالحة يا رب العالمين. اللهم ربنا حرر مسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين ومن أيدي النصارى الحاقدين إنك أنت خير الناصرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qabul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah acara demi acara kita ikuti bersama. Sekali lagi kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah sanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا للوطن يا للوطن يا للوطن